Selamat malam. Perkenalkan nama saya Monica Eliana Syanipar dengan NIM D1C1D2050 dari kelas R002. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban soal ujian mata kuliah Ekonomi Teknik yang diampu oleh Ibu Yernisa STPMSI. Baiklah, yang pertama itu ada asumsi. Di sini pertama modal milik sendiri. Jumlah jam kerja itu 5 jam per hari. Jumlah hari kerja itu 300 hari per tahun. Berat produksi kemasan itu 100 gram. Rancangan kapasitas produksi itu 300 kilo dalam 1 tahun itu. Kapasitas produksi satu tahun itu 40%. Kapasitas produksi kapasitas produksi tahun kedua itu 80%. Kapasitas produksi tahun ketiga itu 100%. Keempat dan kelima itu sama. Harga produk per kemasan itu ada 2.000. Baiklah, yang pertama kita masuk tabel investasi. Yang dimana di sini ada alat extruder dengan banyak itu 1 unit, harga satuan itu 600.000. Mesin penggiling itu digunakan 1 unit dengan harganya itu 500.000. Sailer itu digunakan tuh 1 unit dengan harga satuan itu 125.000. Timbangan 1 unit 100.000. Instalasi listrik harga satuan itu 800.000. Total semua dalam tabel investasi ini adalah 2.125.000. Baik, masuk ke tabel kedua yaitu ada biaya operasional. Biaya operasional ini ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Pada tabel pertama itu kita masuk biaya tetap, yang mana di sini ada penyusutan alat sebanyak itu 20%. Harga satuan itu 1.325.000 dengan jumlah itu 265.000, yang dimana hasil itu 1.325.000 itu dikali dengan 20%. Baiklah, yang kedua itu ada pemeliharaan, banyaknya itu 3%, harga satuan itu 1.325.000 dengan jumlah 39.700. Tingkat bunga itu banyaknya 20%, harga satuan itu 2.125.000, jumlahnya itu 425. Total semua itu 729.750, yang dimana tingkat bunga ini didapat itu dari total semua pada tabel investasi. Baiklah, masuk tabel ketiga, yang di sini ada biaya tidak tetap pertama, yaitu ada bahan baku, metionin, garam, minyak, pengemas, tenaga kerja, dan listrik. Bahan baku banyaknya 120 kilo, di mana ini dapatnya itu 40 dibagi 100 dikali 300 dengan harga satuan itu 1.500, jumlah itu 180.000. Metionin banyak itu 0,6 kilo, yang dimana harga satuan itu 10.000, jumlah itu 6.000. Garam 1,5 kilo, harga satuan itu 400 perak, dan jumlah itu 480 perak. Minyak 24 liter, harga satuan itu 1.500, jumlahnya itu 36.000. Pengemas banyaknya itu 6 kilo, harga satuan itu 3.000, jumlahnya 18.000. Tenaga kerja yang digunakan pada produk kontrak kedelai ini menggunakan banyak 1 orang. Harga satuan itu ada 2.500, jumlahnya itu 750.000. Listrik
yang dimana banyak itu 8 kWh, harga satuan itu 75 perak. 1 kWh itu harga satunya 75. Jadi 75 dikali 8 itu dapat jumlahnya itu 187.200. Total biaya tiap tahun pertama itu 1.177.680. Masuk tabel ke biaya tidak tetap tahun kedua itu sama ada bahan baku banyaknya 240, yang dimana 240 ini dapat dari kapasitas produksi tadi 80 itu 80 dibagi 100 dikali 300 itu dapatnya 240 kilo. Dengan harga satuan itu 1.500, jumlahnya itu 360. Metionin banyak itu 1,2 kilo, harga satuan itu 10.000, jumlahnya 12.000. Garam banyaknya itu 2,4 kilo, harga satuan itu 400 perak, jumlahnya 960 perak. Minyak banyaknya 48 liter, harga satuan itu ada 1.500, jumlah itu 72.000. Pengemas banyaknya 12 kilo, harga satuan itu 3.000, jumlahnya 36.000. Tenaga kerja itu banyaknya 1 orang, harga satuan itu 2.500, jumlahnya itu 750.000. Listrik banyaknya 8 kWh, harga satuan itu 75 perak, jumlahnya 187.200. Total semua pada biaya tetap tahun kedua itu didapat 1.418.160 perak. Baiklah, masuk tabel ketiga, yaitu biaya tetap tahun ketiga ini ada bahan baku banyaknya itu 300 kilo, harga satuan itu 1.500, jumlahnya 450. Metionin banyaknya 1,5 kilo, harga satuan itu 10.000, jumlah itu 15.000. Ada garam banyaknya 3 kilo, harga satuan itu 400 perak, jumlah itu 1.200. Minyak banyaknya itu 600 liter, harga satuan itu 1.500, jumlahnya 90.000. Pengemas banyak itu digunakan untuk 15 kilo, harga satuan itu 3.000, jumlah yang dapat itu 45.000. Tenaga kerja banyak 1 orang, harga satuan itu 2.500, jumlahnya 750. Listrik banyak 8 kWh, harga satuan itu 75 perak, jumlahnya itu 187.200. Jadi total pada biaya tetap tahun ketiga itu didapat 1.538.400. Sama biaya tidak tetap tahun keempat dan tahun kelima itu sama pada tahun ketiga dengan biaya didapat itu 1.538.400. Itulah sini produk yang dihasilkan tahun pertama itu ada 120 kilo. Jadi kita ubah menjadi gram, yang dimana dapat itu 120.000 dibagi 100 gram, jadi dapatnya 1.200 pieces. Pada tahun kedua itu ada 2.240, yang didapat itu 240 kilo, diubah menjadi gram, menjadi 240.000 gram, dibagi 100 gram, itu dapatnya 2.400 pieces. Tahun ketiga 300 kilo, 2 menjadi 3 gram itu dapatnya jadi 300.000, dibagi 100, didapat 3.000 pieces. Tahun keempat dan tahun kelima itu sama pada tahun ketiga, yang didapat dengan hasil 3.000 pieces. Baiklah, kita masuk pada tabel penerimaan, yang dimana penerimaan tahun 1 produk konsentrat kedelai banyak itu 1.200 pieces, harga satu itu 2.000, jadi dikalikan dapatnya 2.400, 2.400.000.
Tahun kedua banyaknya 2.400, harga satuan 2.000, jumlahnya 4.800. 4.800.000. Pada tahun ketiga banyaknya 3.000, harga satuan itu 2.000, jumlah yang dapat itu 6 juta. Sama pada tahun keempat dan kelima, dengan jumlah yang dapat itu 6 juta. Jadi total keseluruhan tabel penerimaan ini 25.200.000. Baiklah, kita masuk aliran kas atau cash flow, yang dimana di sini ada penerimaan kontrak kedelai. Tahun pertama itu ada dengan biaya 2.400.000, tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga dan tahun keempat 5 itu sama dengan biaya yang didapat itu 6 juta. Eh, Kedua itu ada pengeluaran, di mana pengeluarannya ada investasi dan biaya. Biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya tidak tetap dan biaya tetap. Baiklah, kita masuk ke investasi. Pada tahun pertama itu yang kita dapat investasi tadi itu dengan biaya 2.125.000. Dengan biaya tidak tetap itu pada tahun pertama 1.177.680. Tahun kedua itu 1.418.160. Tahun ketiga, 4 dan 5 itu sama, dengan biaya yang didapat itu 1.538.400. Baiklah, kita masuk biaya tetap. Pada tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5, itu biaya itu sama, dengan biaya yang didapat itu 729.750. Keuntungan pada tahun pertama itu pada usaha produk konsentrat kedelai ini, tahun pertama itu min, yang dimana didapat itu min 1.632.430. Tahun kedua itu dapatnya keuntungan itu 2.652.090. Tahun ketiga, keempat, dan kelima itu sama. Keuntungan yang didapat itu 3.731.850. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai sekarang bersih atau net present value, di mana nilai persen itu yang didapat itu NPV-nya itu 8.483.360. Yang I 20% didapat biaya itu 7.128.444. I 30% itu didapat NPV-nya itu 5.620.950. I 70% itu didapat NPV-nya itu 2.425.324. Adapun IRR, internal rate of return, didapat itu kami dapat dengan harga dengan 47,6. Adapun nisbah ini di mana itu yang B-nya itu didapatkan dari nilai sekarang pada tabel penerimaan, yang C-nya itu pada tabel pengeluaran. Baiklah, I yang 0% itu didapat B-nya 25.200.000, C-nya itu didapat 12.984.720, B per C-nya itu 1,94. Baiklah, kita masuk yang I 20%, di mana B-nya itu didapat harga 16.932.240. C-nya itu didapat 9.003.792.000. Yang B per C-nya didapat pada I 20% itu 1,72. Baiklah,
Kita masuk yang I30%, yang dimana B itu didapat 14.474.160. Yang C-nya itu kita dapat 8.851.506. B per C 30% ini, I-nya itu didapat 1,63. Kita masuklah ke I70%, yang dimana B itu 9.032.302.292 perak. C-nya itu 6.813.963. B per C-nya itu, maaf di sini ada salah penulisan. Ini dapat B per C pada I70% itu ya 1,36. Baiklah, kita masuk ke BEP atau break even point. BEP penerimaan, di sini ada rumus didapat itu biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya tetap dibagi biaya tetap. 779.750 dibagi 1 kurang 1.538.400 dibagi 6 juta, dapat 729.750 dibagi 0,747.436, dapatlah nilai akhir dari BEP penerimaan itu adalah 981.374. BP produksi, di mana BP produksi ini sama dengan BEP penerimaan dibagi harga 981.374 dibagi 2.000, didapat nilai akhir itu 490.687. BP harga, di mana BP harga ini dengan rumus biaya total dibagi per produksi 2.268.150 dibagi 3.000, didapat hasil akhir 756.005 perak. Baiklah, kita masuk ke analisis sensitivitas penerimaan. Toleransi sama dengan penerimaan minimum dibagi penerimaan direncanakan dikali 100%. 981.374 dibagi 6 juta dikali 100%, didapat nilai akhir 16,35%. Produksi, toleransi yang menggunakan rumus produksi minimum dibagi produksi direncanakan dikali 100%, didapatlah 16,35. Hasil akhir dari penerimaan analisis sensitivitas itu dibagi dengan 3.000 dikali 100%, didapat nilai akhir 0,545%. Baiklah, di sini yang terakhir itu harga. Toleransi sama dengan harga minimum dibagi harga direncanakan dikali 100%. Di mana 756,505 dibagi 2.000 dikali 100%, didapat nilai akhir itu 37,802%. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan atau dalam penyampaian saya yang kurang yang dipahami. Saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.